Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas persiapan ujian akhir semester Fisika kelas 12 MIPA bagian pertama. Kawat pengantar memiliki panjang 2 meter dan diameter 8 mm jika kawat tersebut memiliki hambat jenis 3,14 x 10 pangkat negatif 5 ohm meter. Hitunglah nilai hambatan kawat tersebut. Jadi diketahui L nya itu 2 meter, D nya 8 mm diubah ke meter, 8 x 10 pangkat negatif 3, maka R nya 4 mm. Kenapa? Karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Milimeter diubah ke meter, 10 pangkat negatif 3. Rho ini tadi adalah hambat jenis 3,14 x 10 pangkat negatif 5 ohm meter. Yang ditanya R hambatan kawatnya. Rumusnya R sama dengan Rho kali L per A, sama dengan Rho kali L. A ini luas permukaannya berbentuk lingkaran, jadi rumusnya pi R kuadrat. Rho nya tadi nilainya 3,14 kali 10 pangkat negatif 5, L nya 2 per 3,14 kali R nya 4 kali 10 pangkat negatif 3 dipangkatkan 2. 3,14 ini yang di atas dengan yang di bawah bisa dicoret, jadi yang di atas tinggal 2 kali 10 pangkat negatif 5, yang di bawahnya 4 pangkat 2 16, 10 pangkat negatif 3 dipangkatkan 2. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya itu dikali, hasilnya 10 pangkat negatif 6. 2 per 16, jadi hasilnya 0,125 dikali 10. Kenapa? 10 pangkat negatif 6 ini dipindahkan ke atas jadi pangkat positif, jadi 10 pangkat negatif 5 kali 10 pangkat 6. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, negatif 5 tambah 6 hasilnya 1. 10 pangkat 1 itu adalah 10. 0,125 kali 10 hasilnya 1,25 ohm. Jelaskan secara singkat 4 contoh penerapan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Kompas sebagai penunjuk arah utara selatan, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Perhatikan gambar di bawah ini, hitunglah arus listrik yang mengalir pada hambatan R3. Diketahui R1 nya 1 ohm, R2 nya 3 ohm, R3 nya 6 ohm, dan beda potensialnya 6 volt. Yang ditanya I3. Terlebih dahulu kita cari berapa hambatan totalnya. 1 per Rp sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Rp itu adalah hambatan paralel, sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. Ini disamakan dulu penyebutnya. 6 bagi 3, 2 kali 1 2. 6 per 6 1 kali 1 1, tambahkan 3 per 6. Jadi untuk mencari R total Rp nya dibalik 6 per 3, hasilnya 2 ohm. R totalnya R1 tambah Rp. R1 tadi 1 dan Rp nya 2, dijumlahkan hasilnya 3 ohm. I total sama dengan V per R total. V nya tadi 6 per R totalnya 3, 6 bagi 3, 2 ampere. V1 sama dengan I total kali R1. I totalnya tadi 2 kali R1 sama dengan 2 volt. V3 itu sama dengan V2 karena dia pada hambatan paralel, pada rangkaian paralel, jadi nilai beda potensialnya itu adalah sama.
Maka V kurang V1 sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4 volt. Jadi I3 nya sama dengan V3 per R3, V3 nya 4, R3 nya 6, hasilnya 0,67 ampere. Hitunglah besar sudut jika gaya Lorentz 50 Newton pada kawat lurus panjangnya 100 cm dialiri arus 2 ampere dan dipengaruhi medan magnetik sebesar 4 Tesla. Diketahui F-nya sama dengan 50 Newton, L sama dengan 100 cm diubah ke meter, 1 meter. I sama dengan 25 ampere. I ini kurang ya. I-nya ini 25 ampere, B-nya 4 Tesla. Rumusnya F sama dengan B kali I kali L sin theta. Maka sin theta sama dengan F per B kali I kali L. F-nya tadi 50 per B-nya 4 kali I-nya 25. Ini nanti diganti 25 dikali dengan L-nya 1. 50 per 4 kali 25 100. 50 bagi 100 0,5. Untuk mencari tetanya kita menggunakan arcus. Arcus ini artinya kebalikan dari fungsi sin. Arcus sin 0,5 sama dengan, atau bisa jadi nilai 0,5 ini pada sinus sudut yang pada sudut berapa. Jadi hasilnya itu 30 derajat. Rangkaian seri memiliki R sama dengan 30 ohm. Ini R ini adalah hambatan, L ini adalah induktansi, nilainya 0,2 Henry, dan C adalah ini kapasitor sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 per pi kuadrat farad. Maka hitunglah besar frekuensi resonansi tegangan arus bolak-balik. Ini diketahui R-nya, L, dan C-nya tadi, yang ditanya F frekuensi. Persyarat untuk rangkaian induktansi itu XL sama dengan XC. XL itu rumusnya omega L dan XC itu rumusnya 1 per omega C. Jadi ini dikalikan silang, maka omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Omega itu adalah 2 pi F dipangkatkan 2 sama dengan 1 per LC. 2 pangkat 2 4, pi pangkat 2 kali F pangkat 2 sama dengan 1 per LC. F pangkat 2 sama dengan 1 per LC per 4 pi kuadrat, atau bisa kita uraikan menjadi 1 per 4 pi kuadrat dikali 1 per LC. Ini karena pangkat 2, maka supaya hilang pangkat 2 nya kita kuadratkan, kita akarkan. F sama dengan akar 1 per 4 pi kuadrat kali 1 per LC itu sama dengan 1 per akar 1 kan 1, akar 4 2, akar pi ini ini 1 per 2 pi, nggak ada pangkat 2 nya, akar 1 per LC, sehingga F sama dengan 1 per 2 pi akar 1 per LC sama dengan 1 per 2 pi akar 1 per L nya tadi nilainya 0,1, C nya 4 kali 10 pangkat negatif 3 per pi kuadrat sama dengan 1 per 2 pi akar, ini nilai pi kuadratnya kita letakkan di atas karena per dipindahkan, per ini kalikan 0,1 kali 4, atau 0,1 ini adalah 10 pangkat negatif 1 dikalikan 10 pangkat negatif 3, hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 4. F sama dengan 1 per 2 pi akar pi kuadrat itu adalah pi, akar 4 2, akar 10 pangkat negatif 4 itu adalah 10 pangkat negatif 2, sehingga 1 kali pi 2 pi kali 2 kali 10 pangkat negatif 2 hasilnya 4 pi kali 10 pangkat negatif 2.
pi di atas dengan pi di bawah dicoret, sehingga ini yang 10 pangkat negatif 2 kalau dipindahkan ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100 per tadi ini 4. 100 bagi 4 hasilnya 25 Hz. Demikian pembahasan kita untuk persiapan ujian akhir semester. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Jika ada pertanyaan, berikan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.